Warna apa Sakinah? Warna putih. Sudah sama teman-teman. Assalamualaikum. Sama Allah. Bye. Ayo. Om. Kapal laut. Kereta. Om, kapal om. Sangat om. Awas, om. Mobil om. Mobil warna naon? Merah. Bunga naon? Bunga kuning. Ya, selamat pagi ya, Sampurasun. Pagi hari ini kita mau berolahraga. Hari Jumat orang bilang Jumat berkah. Kenapa harus berolahraga? Karena flu saya nggak sembuh-sembuh nih. Saya tuh nggak pernah flu udah lama, tapi karena kondisi tubuhnya lagi menurun, 3 hari kurang tidur hanya 2 jam, sehingga harus ngalamin flu, penyakit datang. Jadi penyakit datang itu ketika kondisi tubuh kita lagi mengalami penurunan. Kondisi tubuh mengalami penurunan karena makan yang sedikit atau terbatas, kemudian juga karena kelelahan, kurang tidur. Dan waktu itu saya bolak-balik ke rumah sakit, sehingga ya disitulah mungkin virus datang mengambil. Tapi hidup itu nikmatin lah apapun keadaannya. Nggak boleh kita ini tidak bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita flu hanya seminggu kan sehatnya lebih lama. Ini nggak lebih seminggu ya udah. Sekarang dari Sabtu ke Sabtu ke Minggu lagi. Kan kita juga dapat sehatnya lebih lama. Ya kita nikmatin aja. Saya dari dulu orang selalu menikmatin keadaan apapun. Keadaan susah ya dinikmatin, apalagi keadaan yang membahagiakan. Karena hidup itu kan intinya cuma 2. Kata orang Sunda, heuheuy dede. Heuheuy itu artinya tertawa, dede itu artinya menangis. Dan tertawa dan tangisan itu intinya cuma 1, air mata. Karena intinya cuma 1, air mata, hidup itu hanya untuk air mata. Dan air mata itu semuanya menurut saya harus menjadi air mata yang kebahagiaan. Karena puncak kebahagiaan itu menangis, puncak kesedihan itu juga menangis. Dan dalam hidup itu saya selalu ya, saya tuh dari dulu nggak pernah di hati saya tuh punya kebencian sama orang, itu nggak pernah. Saya tuh selalu menganggap orang yang memusuhi kita itu, sesungguhnya orang itu guru kita. Kenapa orang itu guru kita?
Karena kita ini nggak mungkin mawas kalau tidak ada orang yang tidak menyukai kita. Dalam bahasa ilmu demokrasi itu oposisi. Bayangin kalau dalam pikiran kita ini adalah kita ini dipuji semua orang. Kapan kita introspeksi diri? Kapan kita mawas diri? Kapan kita ini hati-hati dalam hidup? Karena ada yang tidak menyukai kita, maka hidup ini menjadi kita lebih hati-hati. Yang kedua adalah orang sabar tuh yang gimana sih? Orang sabar itu kan orang yang dia bisa melewati ujian-ujian hidupnya dengan baik dan menerima dengan lapang dada. Itu orang sabar. Kalau nggak kurang sabar, tapi tidak pernah ada orang yang ngeselin kita, kamu sabarnya kapan? Nggak kurang sabar, tidak pernah ada orang yang menghina kita, kamu sabarnya kapan? Ngaku orang sabar, tapi tidak pernah ada orang yang mencaci maki kita, terus kamu sabarnya kapan? Nah, jadi orang yang pada kita menghina, orang yang pada kita mencaci maki, orang yang pada kita membenci, orang yang pada kita menghujat, orang yang pada kita merendahkan, itu adalah guru loh. Kenapa guru? Karena dia lagi ngajar kita. Tahu nggak golok? Golok itu diasah. Golok itu atau pisau itu kan tajam tuh kan kalau diasah. Diasah nih, tajam. Nih diasah gini tajam. Tapi kalau dia nggak pernah diasah, golok, samurai, badik, apapun, dia nggak akan pernah tajam. Dan orang Jepang itu menciptakan asahan itu pada serangka. Makanya kan samurai Jepang ketika masukin serangka sama dengan diasah. Ngerti kan? Jadi samurai itu, orang Jepang tuh menciptakan samurai. Asahannya itu ada pada sarungnya. Sarungnya itu asahan. Ketika ditarik, dia itu sama dengan diasah, maka tajamnya nambah. Ditarik, tajamnya nambah. Ditarik, tajamnya nambah. Ditarik, tajamnya nambah. Ya kadang bisa jadi kita ini diasah hidup kita ini oleh orang yang terdekat dalam diri kita. Gitu loh. Kadang kita ini diasah oleh orang yang terdekat dalam diri kita. Karena diasah oleh terdekat dalam diri kita, maka hidup kita ini menjadi tajam. Ya diasahnya kan macam-macam kan cara mengasah. Macam-macam cara mengasahnya. Jadi ya saya termasuk orang yang menikmati asahan itu. Gitu kan? Menikmati asahan itu dalam waktu yang lama. Hampir 20 tahun saya menikmati asahan itu. Tajam, makin tajam, makin tajam, makin tajam, makin tajam. Iya, dari ketajaman itu apa coba? Ya, manfaatnya. Lahirlah intuisi. Dari intuisi itu apa? Lahirlah kepekaan. Dari kepekaan itu apa? Lahirlah banyak orang yang tertolong. Ya kan, tiba-tiba mobil berhenti, ada cas suara, bisa nyelamatin. Tiba-tiba mobil berhenti, ada Delvi. Tiba-tiba mobil berhenti, ada Yusuf Fadila. Tiba-tiba mobil berhenti, ada Raihan. Tiba-tiba dipotong rambut, ada Agis. Tiba-tiba ditampar Pak Iwan. Tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini, karena terlalu banyak yang nggak bisa disebutin satu-satu. Nengok Egi, bisa bawa Egi, sekarang ada Putra. Tiba-tiba berhenti, ada Ayu. Banyak. Itu kan lahir dari apa? Dari intuisi. Intuisinya lahir dari apa? Dari bertapa. Bertapanya bagaimana? Ya diasah. Diasah itu bagaimana? Ya bertapa menahan emosi, bertapa menahan keinginan. Itu namanya bertapa gitu loh. Jadi nggak bisa orang hidup proses perjalanan, dan setiap perjalanan tuh nikmatin.
Karena apa? Karena pasti di balik itu ada sesuatu, ada hikmah. Gitu. Jadi ya hidup itu ya nikmatin saja. Gitu loh. Setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Dan jangan pernah kita membenci orang yang membenci kita. Jangan. Kita ini harus menyayangi orang yang membenci kita. Kenapa? Karena dia dengan membenci kita, sesungguhnya dia lagi menjadi batu asahan kita untuk lebih tajam. Tinggal persoalannya adalah apakah kita akan menjadi karatan hidup tanpa bilasan, atau kita akan menjadi golok atau samurai yang tajam dengan dalam setiap hari digesek pada asahannya. Batu permata itu kalau ingin mengkilat ya digosok, kalau nggak digosok nggak mengkilat. Sekali lagi ya, batu permata itu mengkilat kalau digosok, kalau nggak digosok ya nggak mengkilat. Jadi apa yang dialami, apa yang terjadi itu adalah bagian dari hidup untuk digosok gitu loh. Jadi digosok ya udah nggak apa-apa. Ya kan, digosok aja, nikmatin, tetap senyum, tetap rileks, tetap santai, nggak usah banyak pikiran, fokus berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena pemimpin itu kan nggak ngurusin urusan pribadi. Karena itu yang disebut gini loh, pada teman-teman yang ahli kebudayaan, tradisi, itu selalu ngomong, namanya pemimpin itu harus Brahma. Saya nanya deh sama Mas Suji, Mas, yang disebut harus Brahma tuh apa sih? Yang disebut harus Brahma itu, harus kasta Brahma itu bukan berarti dia harus keturunan ini, tetapi harus orang yang memiliki kualifikasi tingkatan atau kasta yang Brahma. Yang punya kasta Brahma itu berarti orangnya ahli tirakat. Dalam bahasa kebudayaan itu kan ahli tapa, menahan makanan, menahan minuman, menahan keinginan, gitu kan, beragam hal. Kemudian hidup terpisah dari yang lain, gitu, untuk melakukan kontemplasi. Itu Brahma. Sehingga kalau orang Brahma itu memiliki kualifikasi berpikir jangkauannya jauh, karena kan dunia interaksinya menjadi dunia langit, gitu loh. Nah, kalau sudra, itu kan kata dia kan, kalau sudra itu kan katanya hidupnya itu yang dipikirkan itu hanya perut, gitu kan, dan bawah perut. Karena yang dipikirkan hanya perut dan bawah perut, maka kebahagiaannya adalah kebahagiaan perut dan kebahagiaan bawah perut, gitu loh. Karena kebahagiaan perut ke bawah perut, maka kaum sudra ya kegiatan-kegiatannya yang terbatas pada kebutuhan itu, sehingga kan dia tidak mungkin berpikir yang lebih luas. Nah, itulah kualifikasi pemimpin. Jadi pemimpin itu sudah harus memiliki kualifikasi jangkauan pemikiran jauh, bukan ngurusin hanya urusan-urusan yang bersifat kebahagiaan personal. Itulah pemimpin. Makanya pemimpin itu beda. Itu bedanya. Dan apa yang sekarang terjadi, apa yang kemarin kita bisa melihat perjalanannya pada tempat yang saya tidak mau datang sebenarnya. Hati saya itu tidak memberi. Tapi karena kewajiban undang-undang, ya saya harus datang. Nah, gitu kan? Saya datang pakai angkot. Kenapa sih saya datang pakai angkot? Ya minimal ya perjalanan menuju tempat yang sia-sia itu. Ngerti nggak? Perjalanan menuju tempat yang menurut saya tempat yang hanya menyia-nyiakan waktu, tempat yang hanya menyia-nyiakan hati. Itu ada yang mendapat hikmah
mendapat manfaat. Satu, penumpang angkot anak-anak sekolah minimal dibayar. Yang satu lagi bisa dibekelin tuh yang ke Simpang. Yang kedua, sopir angkotnya juga mendapat keberkahan. Minimal untuk 2 minggu dia nggak usah nyopir. Minimal pada malam hari itu, kalau keluarga kami lagi dalam mendapat ujian, mungkin anak-anak kami mengalami kesedihan, minimal ada satu keluarga yang terkompensasi. Pada malam itu ada satu keluarga yang mendapat kebahagiaan. Satu keluarga yang mendapat kebahagiaan, itu yang terkompensasinya. Nah, itu yang dilakukan. Begitu juga pulangnya, ada penumpang lagi yang dibiayai, kemudian yang dibayarin, dan ada sopir lagi yang malamnya mungkin atau beberapa hari ke depan ada satu keluarga yang terbahagiakan. Ya, mudah-mudahan lah ada 2 keluarga sopir angkot pada saat keluarga kami lagi mendapat ujian, anak-anak kami mendapat kesedihan, tapi ada 2 keluarga sopir angkot yang mendapat kebahagiaan. Yang anak-anaknya mungkin hari ini bisa bersekolah riang, bisa kebeli sepatu, bisa kebeli tas, bisa kebeli buku, bisa beli baju seragam, bisa makan enak bersama ibu dan bapaknya. Itulah makna perjalanan yang saya lakukan itu. Karena ya, saya walaupun saya sudah bukan lagi seorang kepala daerah, saya anggota DPR, minimal saya menjadi anggota DPR yang mewakili perasaan mereka, yang mewakili keadaan mereka, yang walaupun saya tidak bisa memberikan lebih banyak, minimal ada beberapa hari kehidupan mereka tersebut. Itulah kehidupan, ya. Jadi mari saya hari ini akan berolahraga, semoga hidup ini bermanfaat, ya. Kalau hidup ini bukan hanya buat diri, tetapi juga buat orang lain. Terima kasih. Ini salah satu karya kreatif yang dibuat kreatif, dan mereka itu bekerja untuk anak kerja dari pagi dengan pendapatan itu 130.000 per hari, dan 130.000 per hari menjadi sesuatu yang bermakna bagi mereka. Kalau disebut jadi 130.000 per hari menjadi bermakna bagi mereka karena disyukuri. Tapi puluhan juta miliaran pun tidak akan menjadi bermakna kalau tidak disyukuri. Jadi hidup itu akan bahagia kalau mensyukuri apa yang didapat. Dan hidup itu akan menjadi sesuatu yang tidak bermakna, jadi kegelisahan kalau tidak pernah mensyukuri apa yang didapat. Seberapa besar pun kita miliki, kalau tanpa rasa syukur tidak ada artinya. Yang ada kegelisahan. Dan ada satu hal ya, pesan saya, bahwa kita menghormati itu jauh lebih baik daripada selalu ingin dihormati. Kita berdiri jauh lebih baik daripada ingin selalu duduk. Kita mengulurkan tangan jauh lebih baik dibanding dengan selalu diberi uluran tangan. Jadi tak akan rugi kita melakukan sesuatu yang terhormat. Sekali lagi, tak ada ruginya kita tetap menghormati. Tak ada ruginya kita tetap berdiri sebagai bentuk adab dalam hidup. Tak ada ruginya kita selalu mengulurkan tangan pada siapapun, meski yang diulurkannya berat hati untuk menerimanya. Karena apa? Karena sesuatu yang baik itu tidak akan pernah hilang dalam cepat.